Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ya, kesempatan kali ini saya ingin bicara tentang buku yang ingin saya bahas pagi saat ini adalah Terbang atau Tumbang. Beberapa tulisan, ini tulisan dari beberapa penulis ya, ada sekitar 9 artikel di dalamnya. Kata pengantarnya oleh Anies Mata. Di kata pengantar Anies Mata menyebutkan bahwa eh, akarnya adalah pada buku sebelumnya, buku Anies Mata sebelumnya, yaitu tumbuh atau lumpuh. Jadi kalau mau dirunut ini runutan semua nih ya. Tumbuh atau lumpuh, melawan layu, pesan Islam menghadapi krisis, haji dan geluran anak muda. Ini semua tulisan Anies Mata yang di kata pengantarnya Ustaz Anies Mata menyampaikan bahwa tulisan-tulisan di buku ini, di buku Terbang atau Tumbang ini adalah bagian dari uh, penjelasan atas pikiran-pikiran Ustaz Anies Mata. Uh, Ada yang menarik di bait pertama, di alinea pertama kata pengantarnya, Anies Mata menyebutkan bahwa dalam buku Tumbuh atau Lumpuh ya disampaikan bahwa menurut Anies Mata ini untuk memajukan suatu bangsa maka yang didahulukan adalah membangun masyarakatnya, membangun masyarakatnya. Masyarakat adalah kekuatan utama sebuah negara. Jadi negara itu hanya instrumen yang dibuat oleh rakyat untuk mengatur dan mengorganisasikan. Jadi sebenarnya kekuatannya tetap ada masyarakatnya. Inilah filosofi untuk membangun satu gelombang. Kalau mau memajukan satu negara maka membangun gelombang masyarakatnya. Baiklah, pada buku ini saya akan cerita sekilas. Ini baru saya terima hari ini, namun saya sudah membaca, memang masih sekilas, sekali aja gitu, sekali baca ya. Jadi ada beberapa yang sudah saya resumkan. Saya terkendala di beberapa judul di belakang yang memang menurut saya itu harus dibahas secara mendalam. Karena itu mungkin nanti di kesempatan ini saya hanya menceritakan beberapa bagian bab yang di depannya. Saya mulai dari pengantar Anies Mata. Anies Mata itu menyebutkan di kata pengantarnya dengan 3 catatan pembinaan. Jadi ada 3 catatan pembinaan yang disampaikan oleh Anies Mata. Perlunya yang pertama adalah jangan fokus pada detail, tapi fokuslah pada arah. Ini sebenarnya sebuah pengingat buat kita bahwa seringkali kita terjebak pada hal-hal teknis ya, hal-hal kecil, hal-hal teknis, sehingga kita melupakan bahwa sebenarnya pergerakan kita ini ke arah pola yang tidak kita inginkan. Jadi kan cara pandang kita harus zoom out ya, zoom in mendekat, zoom out untuk memandang mapping apakah sebenarnya kita sedang bergerak sesuai dengan arah yang kita inginkan atau tidak. Karena seperti yang kita rasakan belakangan ini, seperti polanya itu justru malah menuju ke ketidaknyamanan ya, justru arahnya memburuk. Kalau kita tidak segera kendalikan arahnya, membahayakan untuk kita semua. Yang kedua, jangan takut pada konflik. Ini kan kadang-kadang dengan dalih persatuan dan kesatuan kita menghindari konflik yang ada, namun kita menghindar konflik gini maaf. Jangan takut pada konflik ini dengan dasar ya, dengan dasar bahwa konflik ini adalah asasi, sesuatu yang selalu ada dalam interaksi kita antar manusia. Karena seringkali dengan menghindarinya, dengan dalih menghindarinya, kita justru sedang menutupi ruang bicara, ruang bincang. Jadi ketika kita jangan takut konflik ini bukan berarti kita suka berkonflik ya, tapi justru dengan itu ruang bincang itu terbuka. Karena terkadang, ini kalau bahasa dulu nih di zaman Orde Baru kan, atas nama stabilitas nasional gitu kan, sehingga ruang-ruang informasi dan diskusi itu, ruang bincang itu menjadi ditutup karena alasan stabilitas. Harusnya ini kita buka saja. Jadi jangan takut konflik, karena konflik itu asasi, nggak bisa menghindar. Ketiga, tumbuhkan semangat voluntarism. Ini agak ini ya, penting sekali di sini karena semangat volunteer berarti kan semangat berkorban, semangat melakukan bentuk-bentuk solidaritas gitu ya. Dan ini kan yang sekarang seringkali kita rasakan menipis gitu ya, menipis. Orang-orang yang
terus melakukan banyak hal baik untuk orang lain itu seolah-olah dikelompokkan dalam orang-orang yang naif gitu. Padahal seharusnya inilah yang harus kita kembangkan. Oke, ada 3 ini di kata pengantarnya Anies Mata. Saya akan masuk ke bab pertama atau judul pertama ya, karena saya sampaikan tadi di awal bahwa buku Terbang atau Tumbang ini terdiri dari 9 judul ya, 9 tulisan. Yang pertama itu adalah karya Dr. Raihan Iskandar. Ini tentang mencari kreativitas Indonesia. Saya akan persis seperti bukunya aja dulu ya, saya nukil. Di depannya itu menarik sekali. Dr. Raihan ini dia menceritakan tentang perjumpaan dia dengan seorang budayawan di Aljazair dalam satu bincang budaya gitu. Dan sebudayawan lokal ini, budayawan Aljazair ini memuji bangsa kita dengan mengatakan bersyukurlah saudara bahwa di Indonesia ini memiliki bahasa persatuan. Karena ternyata bahasa persatuan ini nggak semua negara punya. Ya. Sementara di negara kita ini dengan 17.000 pulau, 17 lebih ya, 17.000 lebih itu kita terhubung oleh bahasa persatuan. Dan itu ada di Sumpah Pemuda. Jadi saya pikir kita perlu kembali mengangkat semangat Sumpah Pemuda ini. Dan bahkan si budayawan Aljazair yang ditemui oleh Dr. Raihan itu termasuk menambahkan bukan hanya bahasa persatuan tapi bahasa perlawanan. Mengapa bahasa perlawanan? Karena banyak negara-negara jajahan yang akhirnya dipaksa menggunakan bahasa penjajahnya sebagai bahasa komunikasi sehari-harinya. Sementara bahasa Indonesia tidak mau. Ya. Kita tidak menggunakan bahasa Belanda atau bahasa Jepang atau bahasa Inggris yang saat itu pernah menjajah kita. Ini bukti bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa perlawanan. Dalam judul yang disampaikan Dr. Rehan ini kan tentang kreatif ya. Bagaimana menemukan kreativitas Indonesia. Karena ini apa namanya? Jadi kebutuhan kita ini Dr. Rehan mengingatkan kebutuhan kreativitas yang harus ditingkatkan terus karena kondisi sekarang semakin berubah ya, kondisi PR peradaban dunia ini sekarang adalah banyak solusi yang belum ada di depan mata yang harus diselesaikan dengan creative thinking. Nah, di sini juga dia Dr. Raihan memberikan catatan bagaimana membenahi satu karakter yang dimulai dari obsesi. Ini nanti ada benang merahnya ya, teman-teman, ada benang merahnya. Jadi antara Dr. Raihan dan nanti Ustadz Musyafa Ahmad Rahim dan Coach Gunawan itu kayaknya ada benang merahnya, yaitu ketika menyebutkan pentingnya obsesi dalam rangka membangun passion. Ya, obsesi dalam rangka membangun passion dengan achievement, pencapaian. Ya. Saya langsung sambung ya dengan judul yang kedua yaitu Spirit dan Obsesi Insan Jadid. Ustadz Musyafa Ahmad Rahim. Beliau judulnya itu gini, Spirit dan Obsesi Insan Jadid. Jadi dia Ustadz Musyafa ini mengingatkan pentingnya isi dulu. Isinya kita. Terus spirit muda itu ada beberapa contoh ya di situ cerita bagaimana para sahabat itu membangun spirit sebagai anak muda itu sampai dengan usia-usia lanjut. Jadi contohnya diingatkan bahwa jangan menyebut diri ini sudah tua katanya. Jadi istilah menyetempel diri sudah tua. Jadi tetaplah merasa sebagai anak muda. Bahkan kalau Ustadz Musyafa ini dia menggunakan istilah tumuhat ya. Tumuhat sebagai dalam bahasa ya, terminologi bahasa Arab itu bermakna obsesi kita. Jadi kita ini melakukan pembaharuan atas obsesi kita untuk pencapaian, untuk satu prestasi. Nah kalau di sini istilahnya pencapaian ya, tapi sebenarnya kalau benang merahnya nanti bahasanya mirip dengan Coach Gunawan itu adalah obsesi, ambisi menuju prestasi. Kalau di sini obsesi mencapai di satu pencapaian, titik pencapaian yang ditingkatkan, ditargetkan. Nah pembinaannya nanti adalah bagaimana persepsi dan pemahaman yang benar. Jadi kita itu merapikan pemahaman kita sehingga kita kejaga, spiritnya itu terjaga. Oke, lanjut ke Coach Gunawan. Judul yang ketiga adalah dialektika transformasi dan prestasi. Ini menarik karena Coach Gunawan menambahkan di alinea yang pertama bahwa sebenarnya ada satu kata ambisi dalam judul yang dihilangkan. Jadi dialektika transformasi dan ambisi prestasi.
kata Coach Gunawan, karena kata ambisi ini terdistorsi gitu di negara kita, diambil ini seolah-olah ini adalah kata-kata yang negatif gitu. Bahkan kalau anak muda itu sering mengatakan ambi gitu, ambi itu seorang yang ambisius gitu. Padahal sebenarnya ambisi ini adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai prestasi gitu. Bahkan ada satu kaidah, tidak ada prestasi tanpa ambisi gitu. Ada satu keinginan yang kuat untuk mencapai titik tertentu. Sempat dinukil ya, saya lupa di judul mana ya, tentang Umar bin Abdul Aziz. Sebenarnya dia itu ternyata memang memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi khalifah. Tapi ketika dia sudah menjadi khalifah, artinya kan dia sudah mengalami pencapaian yang tanda petik puncak di dunia ini. Mau apa lagi gitu? Dia sudah menjadi khalifatul muslimin gitu ya, pemimpin para umat muslimin. Namun setelah mencapai titik itu, maka dia melanjutkan bahwa obsesi dia berikutnya adalah surga. Jadi sebenarnya tergantung kita memperbarui obsesi kita. Jadi kalau kita punya ambisi, tapi ada titik pencapaian tertentu, lalu evaluasi lagi. Nah, dari Coach Gunawan, dia mengingatkan tentang HOT, ya, tentang high order thinking. Ya. Jadi adanya dalam dasar leadership itu ada kebutuhan untuk menjadi critical thinking dan creative thinking. Bahkan kalau di berikutnya, di alinea berikutnya itu dia memperjelas 4C. 4C itu adalah critical thinking, dia kritis gitu ya, berpikir kritis. Kemudian creative thinking, dia berpikir kreatif gitu, selalu mencari hal-hal baru. Kemudian yang ketiga communication, jadi dia mampu melakukan komunikasi yang baik. Dan yang keempat adalah collaboration. Adalah satu kesadaran bahwa kita tidak bisa menyelesaikan semuanya sendirian, kita perlu berkolaborasi dengan pihak lain. Sehingga tidak ada 4C yang dibutuhkan untuk dasar kepemimpinan, yaitu critical thinking, creative thinking, communication, dan collaboration. Dan itu menumbuhkan verbal reason dan analytic writing. Yang analytic writing ini menarik karena saya sering berkumpul bersama teman-teman komunitas penulisan, ya, komunitas sastra atau komunitas puisi. Ada satu dalil hadis yang sering kita gunakan, yaitu ketika seruan untuk menjadi penyair ya. Agar ajarkanlah sastra pada anak-anakmu agar dia menjadi pemberani gitu ya. Sebentar ya, saya lihat itu kalimatnya kalimat siapa? Ada di sini kok, di sini disampaikan. Umar bin Khattab ya, kata Umar bin Khattab disampaikan, ajarilah anakmu menulis, ajarilah anakmu sastra. Umar, mengapa anak-anak disuruh belajar sastra? Jawaban Umar, agar anak-anakmu menjadi pemberani. Jadi menulis itu adalah sebenarnya analytical writing. Jadi seorang yang sudah menuliskan apa yang dia pikirkan, menuliskan apa yang dia rasakan, itu adalah dasar dia memiliki pemikiran yang kuat. Apa hubungannya dengan keberanian? Jadi keberanian itu berdasarkan pengetahuan. Jadi seorang yang memiliki pengetahuan, tentu dia memiliki cukup modal keberanian. Kalau saya dulu sering itu, ini versi saya aja sih, pandangan saya. Mengapa kita takut di kegelapan? Karena sebenarnya di kegelapan itu kita nggak ngerti kita ketemu apa gitu. Coba kalau terang benderang, kalau semuanya kita mengerti, semua kita pahami, semembahayakan apapun, ketika kita tahu risikonya, maka sebenarnya potensi takut semakin kecil. Jadi ketika kita sudah hitung semuanya, maka kita menjadi semakin berani. Karena itu analytical writing ini menjadi dasar pilar keberanian. Menarik gitu ya. Itu di Coach Gunawan ya. Ada lagi Dr. Abdul Rahim di judul yang keempat tentang istiadat pengelolaan negara modern. Ini lebih luas lagi bagaimana mengelola satu negara modern. Bahkan dia menukil tentang tulisan Al-Muwafahat ya. Satu ulama Asy-Syatibi. Dalam Al-Muwafahat itu dia cerita ada dua pilar dalam negara modern, yaitu at-ta'abbud, beribadah, dan al-adiyat yang non ibadah. Semua harus dipikirkan oleh negara. Dan negara modern memiliki problematika yang pluralitas, adalah at-ta'adudiyah.
Kalau dalam terminologi bahasa Arabnya at-ta'adud, itu pluralitas. Jadi semua tiba-tiba beragam. Disinilah kejelian pemimpin negara modern untuk bisa membaca benang merah di setiap PR-PR kita ini. Oke, masih ada 9 judul lagi. Maaf, tadi baru 4 ya, masih ada 5 lagi sebenarnya ya. Ada banyak ya. Kayaknya perlu kita bahas nanti satu-satu. Karena seru banget ya, dalam konstitusi syariah. Dan semua itu menjadi bekalan kita. Inilah yang saya sukai dari beberapa buku terbitan Pustaka Rembuk Kopi. Jadi Pustaka Rembuk Kopi ini saya terhubung di 3 kata. Pustaka itu literasi, rembuk itu diskusi, dan kopi itu saya penyuka kopi. Jadi sebenarnya saya dekat dengan Pustaka Rembuk Kopi karena ketiga kata dalam judul penerbitnya itu kayaknya relevan dengan saya. Dan di Pustaka Rembuk Kopi itu yang disuguhkan adalah tema-tema kebaruan ya, tema-tema yang bagus gitu ya untuk menjemput masa depan bangsa kita menjadi lebih baik. Saya pikir ini satu hal yang perlu dikaji bersama lah. Atau kalau misalnya belum sempat ketemu bukunya, belum baca, ya kita perbincangkan. Saya suka sekali memperbincangkan tema-tema ini. Mungkin itu ya. Semoga bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.